Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kelompok 3 akan menjelaskan tentang komunikasi nonverbal. Kelompok 3 terdiri dari Fatia Delina, yaitu saya sendiri, Devi Sulasiati, Novi Santia, Elsie Hernanda, Ridia Salabila, dan Rizky Ahmad. Selanjutnya kita akan memulai materi komunikasi nonverbal yang akan dibawakan oleh Devi Sulasiati. Pengertian komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah suatu proses komunikasi di mana pesan disampaikan tidak menggunakan kata-kata. Komunikasi ini dapat menjadi efisien ditinjau dari sudut pandang pengirim dan penerima. Contoh komunikasi nonverbal. Pertama adalah gerak isyarat. Gerak isyarat adalah salah satu contohnya adalah saat orang tidak suka dengan lawan bicaranya, dia akan mengisyaratkan gerakan tubuh. Yang kedua adalah gerak bahasa tubuh. Yang ketiga kontak mata dan sifat ekspresi wajah. Selanjutnya ada sifat isyarat komunikasi nonverbal. Di sini sifatnya tidak universal tetapi terikat budaya, spontan, ambigu, dan berlangsung cepat. Berlangsung cepat tuh seperti kita melihat kalau kita nonton TV, di bagian pojok kiri bawah ada orang yang ada juru bahasa isyarat yang menggerakkan tangannya dengan cepat, dan hanya orang yang mengerti bahasa isyarat saja yang tahu arti dari gerakan itu. Nah, bahasa isyarat dan tulisan tidak dianggap sebagai komunikasi nonverbal karena menggunakan kata, sedangkan intonasi dan gaya bicara tergolong sebagai komunikasi nonverbal. Next. Karakteristik komunikasi nonverbal. Arti tergantung pada konteks. Seperti kalau kita bahasa tubuh kayak kita nyubit orang, itu ada dua arti. Ada yang pertama, kita lagi kesel sama orang itu, atau yang kedua, kita lagi gemes sama orang itu. Nah, yang kedua, ada komunikasi nonverbal lebih dapat dipercaya. Terus yang ketiga, ada cara yang utama dalam menyatakan perasaan dan sikap. Kayak lebih terlihat kalau pakai bahasa nonverbal tuh perasaannya lebih tersampaikan, seperti kita meluk orang kayak gitu. Itu menandakan sebuah rasa kasih sayang. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Lalu selanjutnya ada uraian karakteristik komunikasi nonverbal. Yang pertama itu ada eksistensi. Eksistensi atau keberadaan komunikasi nonverbal akan dapat diamati ketika kita melakukan tindakan komunikasi secara verbal maupun pada saat bahasa verbal tidak digunakan. Lalu yang selanjutnya ada sifat ambiguitas. Sifat ambiguitasnya dalam arti ada banyak kemungkinan penafsiran terhadap setiap perilaku. Sifat ambigu atau mendua ini sangat penting bagi penerima atau receiver untuk menguji setiap interpretasi sebelum sampai pada kesimpulan tentang makna dari suatu pesan nonverbal. Tipe komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal dalam public speaking yang pertama ada vokalik. Vokalik adalah tingkah laku nonverbal yang berupa suara, tapi tidak berupa kata-kata, intonasi, penekanan, dan lain-lainnya. Yang kedua ada bahasa badan. Nah, yang dimaksud dengan bahasa badan itu kayak seperti ekspresi muka, pandangan mata, gestur, atau gerakan isyarat. Yang ketiga ada sentuhan, tepukan di bahu, kayak jabat tangan, tos, dan lain sebagainya. Itu sesuai konteks dan budayanya. Nah, yang keempat itu ada sikap tubuh. Sikap tubuhnya kayak misalnya badan kita tuh rileks, tegang, dengan sebaya berbeda dengan status yang lebih tinggi. Yang kelima ada penggunaan ruangan atau jarak. Nah, jaraknya itu kayak jarak inti badi 45 sampai 135 cm. Ada jarak sosial yaitu 135 sampai 4 meter, dan ada jarak umum lebih dari 4 meter. Status lebih tinggi ini memiliki teori lebih besar. Nah, lebih baik atau terlindungi dan dapat melanggar teritori yang lebih rendah.
Nah, slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya ada bentuk komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal merupakan bentuk suatu proses pertukaran informasi menggunakan tingkah laku. Contohnya kayak tatapan mata, gestur, ekspresi wajah, sentuhan, hingga penampilan. Selanjutnya ada bentuk komunikasi nonverbal. Bentuk komunikasi nonverbal dapat dibagi menjadi beberapa bentuk, yaitu yang pertama, komunikasi visual. Komunikasi visual ini dia yang membantu komunikasi verbal. Contoh dari komunikasi visual seperti gambar, grafik, lambang, atau simbol. Contohnya ketika kita melakukan suatu komunikasi verbal seperti kita memberikan arahan, itu akan lebih tersampaikan pesannya jika kita memberikan suatu komunikasi visual ini yang berupa gambar. Nah, pasti komunikan akan jauh lebih mengerti apa yang kita sampaikan. Selanjutnya ada komunikasi sentuhan. Bentuk komunikasi yang menyampaikan suatu maksud atau tujuan tertentu dari orang yang menyentuhnya. Contohnya seperti jabat tangan, mengelus punggung, dan sebagainya. Selanjutnya ada komunikasi penciuman. Komunikasi penciuman ini merupakan suatu penyampaian pesan atau informasi melalui aroma yang dapat dihirup oleh indera penciuman. Contohnya, misalkan kita mengenal suatu merek parfum. Nah, suatu saat kita mencium aroma parfum yang sangat kita kenal, pasti kita sangat tahu betul kalau parfum itu tuh parfum yang kita tahu. Selanjutnya ada komunikasi gerakan tubuh. Gerakan tubuh digunakan untuk menggantikan suatu kata yang diucapkan. Lanjut ada komunikasi lingkungan. Komunikasi lingkungan ini juga termasuk salah satu komunikasi verbal. Misalkan kita melihat suatu lingkungan itu tampak kotor atau berisik. Nah, kita bakal berkata bahwa lingkungan ini atau ruangan ini tuh kotor. Nah, ini tuh komunikasi lingkungan ini juga kita dapat komunikasi lingkungan ini karena indera penglihatan kita melihat lingkungan tersebut kotor, berarti pesan kita terhadap lingkungan tersebut, ya lingkungan itu kotor. Lanjut ada komunikasi penampilan. Bentuk komunikasi yang menyampaikan pesan kepada orang yang melihatnya. Kita berpakaian rapi, berarti orang tersebut kita nilai orang yang rapi. Lanjutnya ada komunikasi cita rasa. Bentuk komunikasi ini adalah di mana penyampaian suatu pesan melalui cita rasa dari suatu makanan atau minuman. Selanjutnya ada pesan nonverbal. Pesan nonverbal meliputi gerakan tangan, gerakan kelopak mata, postur tubuh, dan posisi kaki, ekspresi wajah dan tatapan mata juga, sentuhan, parabahasa, busana, karakteristik fisik, bau-bauan, orientasi ruang, dan jarak pribadi. Selanjutnya juga ada diam, warna, dan artefak. Slide selanjutnya ada klasifikasi pesan nonverbal. Menurut ahli Jalaluddin Rahmat pada tahun 1994, mengkelompokkan pesan-pesan nonverbal sebagai berikut. Kinesik atau gerak tubuh, yaitu pesan nonverbal yang menggunakan gerakan tubuh yang berarti terdiri dari 3 komponen utama, yaitu pesan facial, pesan gestural, dan pesan postural. Salah satu contoh dari pesan gestural yaitu menunjukkan suatu gerakan anggota tubuh seperti tangan dan mata. Meliputi pesan facial, pesan gestural, pesan postural, pesan prokesmik, pesan artifaktual, pesan paralinguistik, pesan sentuhan, atau aroma. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.